Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah pada pagi hari ini bisa bertatap muka melalui media online. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada para keluarga dan para sahabat serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak dan Ibu jamaah subuh jamaah Masjid At-Taqwa dan mungkin juga jamaah lain yang karena ini media online mungkin ada juga jamaah lain yang bergabung. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam kajian subuh Masjid At-Taqwa Bira Caraka. Insyaallah pagi ini akan disampaikan oleh Ustadz Ardiansyah Asri Hussein dengan tema fikih ibadah Ramadan di musim pandemi Corona. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum dimulai kajian, saya menyampaikan pesan penting bahwa infak di pagi hari antara subuh dan terbit matahari adalah salah satu waktu terbaik untuk berinfak. Mudah-mudahan kita bisa secara rutin melakukan infak ini, apalagi ini di bulan Ramadan, di mana pahalanya akan berlipat ganda. Baik, supaya tidak berpanjang waktu, kami persilahkan kepada Ustadz Ardiansyah untuk memulai kajiannya. Tafadhol Ustadz Ardiansyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini diberikan kesempatan kembali, diberikan umur dan diberikan waktu untuk bersama-sama bermuajahat thalabul ilmi walaupun melalui teknologi dari kejauhan. Ini mungkin Ramadan yang paling unik dalam sejarah kehidupan kita, karena sejak kemarin kita harus melaksanakan semua aktivitas ibadah kita di rumah gitu. Kita bersyukur semoga kesempatan yang Allah berikan ini tetap dapat kita optimalkan, tetap kita dapat gunakan sebagai sarana untuk beribadah di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Selanjutnya, selawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada kekasih kita, teladan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang tentunya selalu berusaha mengamalkan dan meniti sunnah-sunnahnya. Hadirin hadirat jamaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menguraikan pada hari ini tentang fikih puasa atau fikih Ramadan saat pandemik gitu ya. Fikih puasa adalah sesuatu yang sudah dihasilkan oleh para ulama kita, itu mengacu pada Al-Qur'an dan pada sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan setiap generasi itu selalu ada perubahan, ada penambahan dan pada saat ini di generasi kita masya Allah para ulama itu berpikir keras mencoba menggali kembali khazanah-khazanah keilmuan yang diwarisi oleh para ulama kita dari generasi terdahulu terkait bagaimanakah pola
pelaksanaan ibadah ya saat pandemik gitu. Walaupun sebenarnya wabah yang menimpa kita pada hari ini itu tidak wabah yang pertama ya. Sudah pernah ada wabah yang terjadi sejak masa Rasul, bahkan sebelum Islam itu datang sudah ada pernah wabah yang terjadi di dunia ini gitu. Nah, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini betul satu bahwa tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi di dunia ini melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin betul itu ya, dan seorang muslim dan seorang muslimah tidak boleh ragu ya, bahwa wabah pandemik COVID-19 ini merupakan salah satu ketentuan Allah Subhanahu wa taala ya. Satu, kita lihat dia sebagai ujian tentunya ya, ujian keimanan. Kalau dulu kita sering berbicara tentang sabar ya, tentang tawakal, berserah diri ya, mungkin boleh jadi semata-mata hanya teori saja gitu ya. Nah, pada hari ini kita dipaksa dalam tanda kutip ya, dipaksa oleh Allah untuk membuktikan gitu ya kesabaran dan keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam suasana COVID-19 ya. Dalam surah Al-Ankabut ya, Allah mengatakan auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim hasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, saya sudah beriman gitu. Saya sudah yakin dan sudah memeluk agama Islam ya, sementara mereka belum diuji. Nah, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa detik-detik ini, saat-saat ini sebenarnya kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, membuktikan seberapa berkualitas keiman kita kepadanya gitu ya. Yang kedua, kita juga melihat bahwa pandemik ini merupakan azab tentunya ya, merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala, karena seperti kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ma nazala bala'un illa bil ma'siyah, bahwa tidak ada satu wabah pun atau musibah yang Allah timpakan pada suatu kaum melainkan karena maksiat yang dilakukan oleh manusia, baik oleh kebanyakan manusia atau segelintir manusia gitu. Dan kita mungkin bisa mengatakan, saya kan tidak berbuat dosa, saya tidak berbuat maksiat ya. Satu, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, bahwa dosa itu kadangkala tidak bisa kita rasakan, tidak bisa kita lihat ya, karena terlalu kecil ya. Yang kedua, boleh jadi kita tidak berbuat dosa, tapi orang lain berbuat dosa. Dan Allah kalau menimpakan suatu azab atau wabah atau bencana kepada suatu kaum, Allah tidak hanya menimpakan kepada orang-orang yang berdosa. Ya. Kata Allah dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Waspadalah kalian, kata Allah, terhadap bencana yang Allah timpakan, kadangkala tidak hanya khusus kepada mereka yang berbuat dosa atau berbuat kemaksiatan. Gitu. Nah, hadirin, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi kita tidak berdosa, kita tidak bermaksiat, ya, tapi ada orang lain ya, atau ada pihak lain yang berdosa, bermaksiat, sehingga kita ikut ya mendapatkan musibah atau bencana itu. Gitu. Nah, dari sini kita harus menanamkan dalam hati kita agar kita senantiasa ridho, ya, ridho dengan ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bahwa Islam itu sudah menyiapkan perangkat-perangkat ya, perangkat-perangkat yang lengkap ya, yang komprehensif agar kita bisa menjalani kehidupan dunia ini gitu ya. Karena Allah tahu ya, bahkan sebelum kita diciptakan Allah sudah tahu ya timeline rentetan peristiwa di dunia ini gitu. Sehingga Islam itu memang sudah disiapkan sebagai perangkat bagi orang-orang beriman untuk menyikapinya atau menyikapi segala peristiwa yang mereka lalui. Nah, termasuk dalam fikih ibadah. Ya. Fikih ibadah ada fikih dalam kondisi normal, ada fikih dalam kondisi tidak normal. Gitu. Nah, sekarang bisa kita sebut sebagai kondisi yang tidak normal. Gitu. Yang pertama, saya akan uraikan bahwa puasa itu merupakan kewajiban ya, bagi orang muslim dan muslimah berakal, sehat, dan mampu melaksanakannya. Gitu. Seperti mana dalam Al-Quran, Al-Baqarah 183, Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumussyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Ya.
wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa seperti mana diwajibkan kepada umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Ini dasar kewajiban puasa. Dari hadis Rasul, hadis Imam Muslim, kata Rasul, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu tegak di atas 5 pondasi. Salah satunya adalah wa saumi Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, dari 2 dasar ini ulama dari sejak masa sahabat sampai hari ini sepakat, ijma, ya, konsensus mengatakan bahwa puasa itu diwajibkan kepada siapa saja yang berakal, kemudian sehat dan mampu untuk menunaikannya gitu. Jadi ini juga termasuk membantah ketika ada mengatakan bahwa saat pandemi corona ini atau COVID-19 ini kita disarankan tidak berpuasa atau boleh tidak berpuasa. Nah, jadi bahwa Islam itu ada perangkat rukhsah atau keringanan itu tidak bisa digunakan sebagai tidak bisa dijustifikasi secara umum, ya, karena dia sifatnya personal gitu, ya. Orang yang mampu atau tidak mampu itulah kemudian ditimbang dia bisa berpuasa atau tidak. Jadi tidak bisa dipakai karena ada COVID-19 umat Islam boleh tidak berpuasa. Nah, ini sebenarnya pandangan yang tidak bisa diterima dan ditolak oleh seluruh ulama sejak masa sahabat, bahwa kewajiban agama itu tidak bisa dijadikan sebagai justifikasi untuk menggeneralisir semua hukum itu berlaku pada setiap orang Islam, laki-laki atau perempuan. Jadi dia bersifat kasuistik dan bersifat personal gitu, ya. Kemudian yang kedua, waktunya kita sudah sering dengar, ya, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini patroh yang diwajibkan bagi mereka yang berpuasa gitu, ya. Terutama di negara-negara yang kondisi waktunya normal, ya. Adapun kalau ada lokasi yang berpuasanya lebih dari waktu kondisi normal, misalnya di Norwegia, ya, ini termasuk yang paling lama, ya, hampir 20 jam mereka berpuasa, maka sebenarnya sudah sejak awal tahun 2000 itu sudah ada fatwanya dari Komisi Fatwa Ulama Dunia, Ittihad Ulama Al-Muslimin fil Alam, itu yang ketuanya Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Beliau sudah mengatakan bahwa ketika ada muslim-muslimah berada di sebuah negara yang masa waktu puasanya lebih, ya, dari negara-negara standar, ya, 20 jam itu bisa dianggap sudah di atas standar, ya, sehingga dia boleh berpuasa mengikuti negara yang paling berdekatan dengan kawasan itu untuk dia berbuka puasa, dan dia tidak wajib mengqadha'nya. Walaupun dia berpuasa di negara itu, misalnya dia puasa di negara itu baru jam 4 sore gitu, ya, tapi di negara yang berdekatan dia sudah puasa hampir 15 jam misalnya gitu, ya. Maka dia boleh berbuka walaupun tempat dia berada itu mataharinya belum terbenam. Itu diperbolehkan. Ini dalam kondisi tidak normal gitu, ya. Ini terkait dengan puasa. Nah, adapun kita di Indonesia, ya insya Allah kan masih normal, maka wajib berpuasa pada masa itu gitu. Selanjutnya yang menjadi titik tekan dalam puasa ini kan tidak hanya makan minum, ya, karena kalau kita lihat definisi para ulama itu al-imsaku minal mufattirat, menahan diri dari segala yang bisa membatalkan puasa dan bisa merusak pahala puasa. Jadi itu, ya. Makanya kalau kita bicara yang membatalkan puasa, maka secara umum dia hanya 2 aja, makan atau minum. Ya, baik langsung melalui mulut atau menggunakan alat yang lain. Ya, apa saja yang kita masukkan ke dalam tubuh kita berupa makanan, berupa minuman, maka dia membatalkan puasa. Membatalkan artinya puasa itu tidak dihitung sebagai puasa, dia wajib mengqadha'nya dan dia dianggap tidak sah, gitu, ya. Dan dia dianggap melanggar rukun, ya, Islam, ya, dan wajib mengqadha' dan menggantinya di luar Ramadan, gitu, ya. Bahkan nanti ada hal-hal tertentu yang dia wajib menahan puasa dan wajib untuk tidak makan minum pada hari itu, ya. Maaf ya, misalnya ada pasangan suami istri gitu, ya, yang berhubungan di siang hari Ramadan, maka selain batal puasanya gitu, ya, selain batal puasanya dan dia wajib bayar kafarat, ya, puasa 2 bulan berturut-turut bagi suaminya, ya, istri tidak, hanya suami saja. Kemudian yang kedua, dia wajib menahan untuk tidak puasa pada hari itu. Untuk tidak makan pada hari itu. Artinya
walaupun puasanya dianggap batal, ya, kemudian dia wajib mengqadha'nya, ya, dan dia harus bayar kafarat, di waktu yang sama dia harus juga menahan dari makan minum. Jadi harus puasa dalam arti nggak boleh makan pada hari itu, walaupun dia tidak dianggap, tidak dihitung puasanya. Nah, ini ada beberapa ketentuan-ketentuan yang diberlakukan dalam agama kita kepada mereka yang secara sengaja itu melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ini yang penting ya, karena ada juga hal-hal yang dia tidak membatalkan puasa, tapi bisa merusak pahala puasa. Ya, seperti berkata dusta, berkata bohong, berkata keji, ghibah, ya, kemudian menipu, dan perbuatan dosa-dosa yang lain gitu. Karena apa dalilnya? Kata Nabi apa? Dalam hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Albani, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju', ya. Ada banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala sama sekali kecuali lapar dahaga. Nah, dari sini ulama uraikan bahwa ada hal yang tidak membatalkan puasa, tapi dia merusak pahala puasa. Jadi zero pahalanya, nggak dapat sama sekali. Nah, kata ulama, di antara yang membatalkan atau yang menghilangkan pahala puasa itu, segala sesuatu yang tidak membatalkan puasa, tapi dia dosa. Gitu. Baik dosa itu antara hamba kepada Allah atau antara hamba dengan sesama manusia. Gitu. Ya. Nah, jadi ini yang perlu kita waspadai. Dan Nabi juga bersabda dalam hadis yang sahih kepada kita, kata Rasul apa? Man lam yada qaula zur, ya, wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Kata Rasul bahwa barang siapa yang belum atau tidak bisa meninggalkan perkataan dusta, perkataan keji, ya, kemudian berbohong dan lain-lain, termasuk perbuatan-perbuatan bodoh, ya, artinya yang sifatnya dosa, baik kepada Allah ataupun kepada manusia, kata Rasul, falaisa lillahi hajatun. Allah tidak butuh puasanya. Allahu Akbar. Ya, ini di antara teguran dan peringatan keras dari Nabi, jangan sampai nanti Allah mengatakan, udah, saya tidak butuh puasamu gitu, karena kamu hanya menahan lapar dahaga saja gitu. Nah, ini yang kita perlu perlu kita ketahui ketika kita berpuasa, sehingga apa? Sehingga kualitas puasa itu betul-betul dapat kita optimalkan, baik dari segi kewajiban yang wajib kita pelihara ataupun yang sunnah-sunnahnya gitu ya. Selanjutnya hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu dari segi hal-hal yang bersifat puasa dan kefarduan. Kemudian ada amalan-amalan atau ibadah yang tetap harus kita laksanakan pada saat kita berpuasa. Ya, yang pertama sholat fardu. Ya. Sholat fardu itu kewajiban. Ya. Jadi tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Bahkan dalam agama kita diberikan beberapa alternatif kalau dia tidak bisa dilakukan dalam kondisi posisi tertentu atau dalam keadaan tertentu. Ada opsi-opsi berikutnya. Contoh misalnya, orang yang tidak bisa sholat berdiri, maka dia sholat dengan cara duduk. Tidak bisa duduk dengan cara kemudian berbaring, ya, baik itu terlentang ataupun miring gitu ya. Nah, bahkan bisa dengan isyarat mata. Kalau juga tidak bisa, maka kita mengqadha'nya ketika sudah sadar, ya, apakah dia pingsan atau dia tertidur, ya, atau dia misalnya terhalang gitu ya. Ada yang bisa digabungkan ya dengan cara menjamak, ya, atau menjamak mengqashar, ya. Kalau menjamak mengqashar itu khusus untuk orang yang bermusafir, bepergian, tapi kalau jamak itu boleh dilakukan oleh siapa saja yang kesulitan untuk melaksanakan sholat pada waktu atau rakaat tertentu gitu ya. Contoh misalnya sholat para petugas medis gitu ya, yang memang harus menangani pasien. Dia tidak musafir, dia bekerja di rumah sakit ya, atau misal rumahnya di samping rumah sakit gitu ya. Tapi kesulitan misalnya kalau sedang operasi kan nggak mungkin ya pasien ditinggalkan, kan bisa berisiko gitu. Maka mereka ini boleh menjamak sholat gitu. Termasuk juga satpam, ya, polisi, atau kita yang berjaga-jaga, berwaspada dari serangan ataupun kejahatan pihak-pihak tertentu. Itu boleh menjamak sholat, ya, boleh menjamak sholat gitu. Termasuk juga kalau ada hujan, kalau ada musibah banjir, ya, longsor dan lain-lain, nah itu bisa dijamak sholat gitu. Ya. Nah, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
Adapun untuk musafir, maka selain menjamak, mereka juga boleh menjamak dan mengqashar gitu, ya. Selanjutnya, tentang sholat berjamaah dalam kondisi pandemik ini juga perlu kita jelaskan, ya. Pertama, sebelum kita uraikan yang sunnah, yang wajib dulu gitu, ya. Memang kita tidak menafikan bahwa sholat fardu itu yang paling utama berjamaah dalam kondisi normal. Dalam kondisi normal. Ini saya sampaikan kembali agar menjadi penguat, ya, penguat kepada kita kaum muslimin agar tidak sanksi gitu, ya. Karena ada teman saya, ya, itu bikin status yang agak apa namanya, ya, agak menggelitik, ya, mengkritik. Kata beliau, kalau dulu ulama biasa berbeda pendapat, ya, kemudian setelah ada keputusan umat akan mengikutinya gitu. Pada hari ini ulama tidak berbeda pendapat, yang berbeda itu adalah masyarakat awam gitu. Jadi masyarakat awam, maaf ya, rata-rata yang tidak punya otoritas keilmuan yang kuat dalam masalah syar'i itu bicara dalam masalah agama gitu, ya, bicara dalam masalah agama sehingga ulama ditinggalkan, ya, kemudian dikesampingkan, ya, mementingkan ego-ego pribadi gitu. Nah, terkait dengan sholat fardu, seluruh ulama sepakat mengatakan bahwa sholat fardu itu, ya, idealnya, ya, dalam kondisi normal dilakukan berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki. Gitu. Itu tidak ada yang berbeda pendapat soal itu. Walaupun ulama berbeda pendapat hukumnya. Mayoritas mengatakan sunnah muakkadah, kalau Imam Ahmad bin Hambal mengatakan wajib, gitu ya. Tapi mayoritas mengatakan sunnah muakkadah. Nah, sunnah ini dalam kondisi normal. Dalam kondisi tidak normal, maka dia gugur kewajiban untuk sholat berjamaah di masjid, itu dipindahkan, baik pindah ke rumah, sholatnya berjamaah di rumah, atau sholat sendiri. Dan ini sudah terjadi pada masa Rasul. Ya. Nabi pada sebuah peperangan dalam hadis yang sahih dikatakan, itu bersama dengan para sahabat mau sholat. Tiba-tiba turun hujan. Maka Nabi memerintahkan kepada para sahabat sholat di atas kendaraan masing-masing. Subhanallah. Ya. Jadi ini diantara penjelas gitu, ya. Kemudian juga disebutkan dalam banyak hadis yang lain bahwa para sahabat juga lakukan hal yang sama, ya. Ketika ada hujan, maka sholat yang tadinya dianjurkan di masjid itu dibatalkan, kemudian diarahkan sholat di rumah masing-masing. Ada beberapa athar yang menyebutkan, misalnya ketika para sahabat itu menganjurkan merubah, ya, atau menambahkan lafal pada azan ataupun iqomah, ya, dari perkataan hayya 'alas shalah itu diganti dengan sallu fi rihalikum atau sallu fi rihabikum. Salatlah kalian di kendaraan-kendaraan kalian atau di rumah-rumah kalian atau di tempat-tempat kalian. Nah, ini sebagai dasar yang kuat bahwa memang dulu pada masa Nabi, pada masa sahabat, hal ini sudah dilakukan. Jadi bukan hal baru. Nah, ini disampaikan kepada masyarakat agar jangan mengatakan, oh enggak, ini pasti ada konspirasi gitu, ya, untuk meninggalkan masjid, ya, menjauhkan umat dari agama. Enggak begitu, ya. Jadi sebenarnya kalau kita pelajari, kalau kita telaah, kalau kita gali, maka kita akan mendapatkan bahwa kondisi ini itu sudah pernah dialami pada masa sahabat Rasulullah SAW, ya. 3 generasi yang terbaik, ya, generasi sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu sudah pernah melalui wabah ini dan mereka juga berhasil, ya, melewati ibadah-ibadah mereka, ya, dengan perangkat-perangkat fikih yang memang sudah diputuskan sejak dahulu gitu, ya. Mengapa kemudian ini saya jelaskan sedikit, ya, mengapa kemudian kita condong untuk menerima arahan MUI, ya, kemudian pemerintah untuk social distancing, melakukan ibadah di rumah saja. Yang pertama, satu, kita melaksanakan perintah Allah. Jadi kita katakan bahwa sholat di rumah itu ibadah. Satu, karena dia melaksanakan perintah Allah. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 195? Apa kata Allah? Wala tulku biaidikum ila tahlukah. Jangan lempar atau jangan campakkan dirimu dalam kebinasaan. Jadi Allah melarang kita itu untuk binasa atau untuk hancur, ya, pada sesuatu yang bisa kita hindari, terlebih dalam masalah penyakit, gitu, ya. Yang kedua, Nabi juga mengatakan fa idza sami'tum bi ardin fala taqdimu alaih.
Kalau ada wabah penyakit ya dan kalian berada jauh dari tempat itu, jangan masuk ke sana, jangan datang ke sana ya. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju firaran minhu ya. Kalau ada wabah dan kalian kebenaran ya sudah ada di sana, jangan keluar. Jadi maaf hadirin Bapak Ibu, sistem lockdown itu sebelum pakar medis, sebelum dokter, sebelum pengetahuan bicara itu, Islam sudah bicara 1400 tahun yang lalu. Ya, social distancing itu, sistem lockdown itu atau PSBB ya kalau istilah Pak Wali Kota, pembatasan sosial berskala besar. Itu Islam sudah bicara 1400 tahun yang lalu. Karena agama ini bukan agama karangan, Allah ya, Allah yang menciptakan langit dan bumi yang turunkan agama ini. Maka Allah tahu ya ajaran-ajaran seperti apa yang perlu dipersiapkan untuk pemeluknya menghadapi segala peristiwa di dunia gitu. Nah, ini dan ulama kemudian berdasarkan hal ini menyimpulkan bahwa memang ada risiko-risiko tertentu kalau kita berada di tempat keramaian dan tidak hanya dikhususkan untuk masjid. Jadi jangan sampai ada masyarakat yang mengatakan oh ini konspirasi untuk umat meninggalkan masjid. Enggak, gitu ya. Karena yang diarahkan itu tidak hanya masjid, semuanya. Di tempat manapun di mana ada perkumpulan atau perhimpunan dalam jumlah besar itu diarahkan sementara waktu ditunda dulu. Apakah itu mal, pasar gitu ya, kemudian tempat ibadah gitu ya. Jadi semua itu diberlakukan. Itu diberlakukan karena memang Nabi sendiri, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu ya dalam hadis Imam Ahmad ya, itu mengatakan apa? Farru minal majzum firaraka minal asad. Larilah dari penyakit kusta atau penyakit menular seperti engkau lari dari kejaran singa gitu. Ini hadisnya sahih. Tidak ada ulama yang menafikan ini gitu. Bahwa memang Nabi memerintahkan kita untuk melakukan semua protokol medis untuk menghindari penyakit menular gitu ya. Yang kedua, dalam hadis Bukhari Muslim juga ya, itu Nabi mengatakan apa? La turidu mumridha alal musih. Kata Nabi apa? La turidu al mumridha alal musih. Pada para sahabat, tolong jangan dicampur onta yang sakit dengan onta yang sehat. Bapak Ibu bayangkan ya, untuk urusan onta saja, yang sakit dengan yang sehat, itu Nabi melarang dicampur. Bayangkan dengan manusia yang lebih mulia, ya tentu harus lebih dipisahkan gitu. Ya, maka betul ya, protokol medis yang sakit, yang batuk, yang flu, yang pilek gitu ya, di daerah yang bukan zona merah ya, bukan zona merah yang masih ingin melakukan sholat berjamaah gitu ya, boleh, tapi ada protokol medisnya. Tadi misalnya yang sakit jangan datang ke masjid ya. Dan Nabi juga dalam hadis yang sahih mengatakan apa? Ini pernah kita uraikan ya di Masjid At-Taqwa beberapa bulan lalu ya tentang hal-hal yang dimakruhkan, adab-adab ke masjid. Kan kata Rasul apa? Barang siapa yang makan bawang merah, makan bawang putih, bawang karos, falyatazilna walyatazil masajidana. Yang makan bawang merah, yang makan bawang putih, yang makan bawang karos, dan semua yang beraroma menyengat, tolong jangan dekat-dekat sama kami, jauh-jauh dulu, dan tinggalkan dulu masjid kami. Subhanallah, Bapak Ibu. Urusan bawang saja, Nabi melarang kita ke masjid. Ini urusan virus. Ya, jadi sebenarnya kalau kita baca dengan hati terbuka, kita akan paham, oh ada dasarnya Al-Quran, dasar hadis gitu ya. Nah belum lagi ulama itu membuat satu kaidah agama ya, namanya qawaidul al-fiqhiyah, kaidah fikih. Ini disepakati oleh para ulama, dicetuskan pertama kali oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kata beliau apa? Dar'ul mafasid muqaddam min jalbil masalih. Apa itu? Artinya meninggalkan kemudaratan itu jauh lebih utama daripada mengejar kemaslahatan. Sholat berjamaah ada kemaslahatan, tapi ada resikonya. Maka dalam agama kita, kata para ulama, tinggalkan resiko itu jauh lebih utama daripada mengejar kemaslahatan. Nah gitu. Nah ini semoga bisa menjawab ya kesangsian gitu ya, kemudian kebingungan umat gitu ya. Karena saya masih mendapati itu gitu ya, mendapati ulama sudah sepakat gitu ya, tapi masyarakat atau orang awam yang berdebat di bawah gitu ya. Maaf ya,
ini kebanyakan berdebat tanpa ilmu gitu ya. Terlebih misalnya kalau kita bicara sholat Jumat gitu ya. Saya sedih ya. Saya sedih sekali itu ada beberapa sahabat saya gitu di beberapa RW ya di daerah di Kota Bandung itu merasa terkucilkan karena di RW-nya itu ada fatwa mengatakan bahwa yang meninggalkan Jumatan 3 kali kafir gitu. Subhanallah gitu. Ini ungkapan yang sangat berani gitu ya, yang sangat berani dan sangat berlebih-lebihan gitu. Sehingga ini sahabat saya ini merasa bingung, Ustaz gimana ini? Kan sudah ada arahan dari ulama, dari MUI. Bahkan tidak hanya ulama lokal, ulama internasional berfatwa gitu ya. Itu mengatakan bahwa umat itu diharapkan melakukan ibadah di rumah. Sholat Jumat itu dianggap gugur, diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Tapi ada orang awam yang berani berfatwa mengatakan yang meninggalkan Jumatan 3 kali berturut-turut telah kafir gitu. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah perlu dijelaskan pula gitu ya. Ini juga agar menenangkan ya, agar menenangkan. Sebenarnya ya sholat Jumat itu memang hukumnya wajib ya. Dia menggantikan sholat zuhur pada seminggu sekali. Itu wajib bagi laki-laki. Kaum wanita yang menunaikan sholat Jumat ya maka gugur kewajiban zuhurnya. Tapi mereka tidak ditekankan untuk sholat Jumatan. Ini bagi yang ingin melakukan saja. Ya. Kemudian dalam kondisi tidak normal seperti hujan, ya, itu sudah ada hadisnya. Kata Rasul apa? Sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki yang berakal dan sehat. Tapi gugur kewajiban ini bagi orang sakit, anak kecil, dan wanita. Jadi sudah ada sebutan sakit. Ulama menguraikan, kemudian terjadi juga pada masa sahabat dan pada masa ulama bahwa di antara kategori orang yang diberikan rukhsah meninggalkan sholat Jumat ketika perjalanan Jumatan ke masjid itu terhalang oleh hujan, oleh banjir, kemudian oleh sebab-sebab tertentu, termasuk orang yang sedang bepergian. Dia pengen ada jadwal nih yang memang tidak direncanakan atau memang hanya bisa dilakukan pada hari Jumat, maka gugur kewajiban Jumatan diganti dengan sholat zuhur. Jadi safar itu perjalanan di antara sebab bolehnya meninggalkan sholat Jumat diganti dengan zuhur. Nah, termasuk ketika kita bicara COVID-19, itu dalilnya banyak sekali, ya. Dan ulama sepakat satu, misalnya bisa kita rujuk dari pendapat Imam An-Nawawi ya, yang mengarang kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ini kitab terbesar dalam mazhab Syafi'i, tapi juga ada perbandingan mazhab. Yang kedua, itu kalau yang klasik, ya, yang kontemporer, misalnya pendapat Syekh Wahbah Zuhaili, ya, Al-Fiqhul Islamu Adillatuhu, beliau juga menguraikan ini fikih perbandingan. Beliau mengatakan bahwa, keduanya mengatakan, seluruh uzur, ya, uzur yang boleh membuat seseorang meninggalkan sholat berjamaah, itu uzur yang sama membolehkan dia meninggalkan Jumatan. Ya. Jadi apa saja yang membuat kita terhalang untuk sholat berjamaah di masjid, maka uzur itu pula boleh membuat kita meninggalkan sholat Jumat. Gitu. Ustaz, kalau begitu apa maksud Nabi tentang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut? Satu hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi. Ini hadis ulama tidak menafikan. Hadisnya sahih. Ya. Apa kata Nabi? Man taroka salasa jum'atin taba'allahu ala qalbi. Ya. Barang siapa meninggalkan sholat Jumat 3 kali, baik berturut-turut atau tidak berturut-turut. Nah, jadi jangan dikhususkan ya, kata para ulama hadis. Makanya baca hadis itu tidak boleh baca sendiri, harus baca penjelasan para ulama. Kata para ulama, Jumatan yang ditinggalkan 3 kali berturut-turut atau tidak, ya, maka Allah akan mengunci hatinya. Allah akan kunci hatinya. Ini hadisnya sahih, gitu ya. Satu, kita uraikan kata para ulama, ya, kata ulama hadis menjelaskan hadis ini bahwa yang dimaksud itu bukan kafir, tapi mengunci hatinya. Sehingga orang yang meninggalkan sholat Jumat, ya, kalau dia meninggalkan Jumatan itu tidak menafikan kewajibannya, maka dia tidak kafir. Dia tidak kafir. Ya maaf ya, walaupun 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali, dia tinggalkan, tapi dia tetap yakin. Saya yakin
Pak Ustadz, saya yakin sholat Jumat itu wajib, tapi saya malas melakukannya. Nah, dia hanya malas. Maka ulama sepakat dia tidak kafir. Itu sepakat ulama. Tidak ada yang mengkafirkan. Ya. Nah, jadi kemudian kalau dia menolak kewajibannya, nggak nunggu 3 kali. 1 kali aja dia tinggalkan, dia telah kafir dan murtad. Ini kesepakatan para ulama. 1 kali aja orang tinggalkan sholat dan dia menolak kewajibannya. Ada orang nih, Kang, kenapa nggak sholat? Nah, saya nggak mau sholat, kan nggak wajib. Saya rasa itu nggak wajib. Siapa yang mau aja. Kalau dia menolak dengan sadar, ya, walaupun sudah dijelaskan, ilmu sudah disampaikan, tapi tetap saya mengatakan Jumatan tidak wajib. Nah, kalau dia menolak, ulama sepakat mengatakan dia kafir dan murtad. Nggak nunggu 3 kali. Cukup sekali aja. Nah, gitu. Jadi, nah ini Bapak Ibu ya. Jadi kita baca hadis itu dengan benar sesuai dengan pemahaman para ulama. Jadi tidak dianggap kafir kalau meninggalkan 3 kali. Ini dalam kondisi, apa kata Rasul, tahawunan alaihi. Nabi sebutkan dalam riwayat Tirmidzi, riwayat Abu Daud, dan An-Nasa'i, Nabi mengatakan apa? Man taroka thalatha juma'in tahawunan alaihi. Jadi ada redaksinya, tahawunan. Apa itu tahawunan, Zat? Tahawunan adalah orang yang meninggalkan itu dengan meremehkan kewajibannya. Ya, meremehkan, merendahkan gitu ya. Baik terhadap ajaran agama Islam ataupun terhadap kewajiban Jumat gitu. Nah, itu pun ya maksudnya toba Allahu ala qalbi, Allah kunci hatinya. Kata para ulama hadis, apa maksud dikunci hatinya? Pertama, dia sulit menerima hidayah. Sulit ya. Mau diajari Quran, mau diajari hadis, mau dinasehatin, hatinya udah terkunci. Ya, sudah terkunci ya. Yang kedua, maka dia tidak akan mungkin dapat dengan mudah melaksanakan agama Islam dan ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena udah dikunci hatinya gitu. Udah, dia kemungkinan akan su'ul khatimah ya. Nauzubillah min zalik. Nah, jadi kata para ulama ini kalau tahawunan, kalau dia merendahkan, meremehkan kewajiban sholat Jumat. Adapun yang ada uzur, nah sudah dipatwakan ya. Itu seluruh ulama ya, di 3 generasi yang pertama, generasi sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in sudah menguraikan. Saya sedih sekali ya, ketika sahabat saya bertanya, Ustadz, tolong ada nggak penjelasan dari Rasul, dari para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in mengatakan boleh meninggalkan Jumatan karena saya sudah divonis kafir. Allahu Akbar. Ya, makanya ini satu hal yang luar biasa ya. Padahal Nabi mengatakan apa? Barang siapa yang berkata kafir kepada seseorang, ya, maka kafir itu kembali kepada mereka yang mengatakan. Gitu. Jadi kendati kata-kata takfir itu ada dasar normatif dalam agama kita, tapi wilayahnya terbatas sekali. Ada orang yang punya otoritas untuk mengesahkan kafir atau tidaknya seseorang. Gitu. Jadi bukan kita orang awam. Ya, apalagi maaf ya, yang hanya misalnya orang yang punya jabatan tertentu di masyarakat, apakah itu ketua RT, ketua RW gitu ya, atau misalnya tokoh ya di masyarakat gitu yang tidak punya otoritas keilmuan, maka tidak boleh sembarangan gitu ya, jadi mengkafirkan atau mentakfir saudara muslim gitu. Nah, ini hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara hal yang penting ya kita uraikan terkait dengan hal ini gitu. Baik ya, sebelum kita berikan nanti ruang untuk bertanya, saya tuntaskan sedikit beberapa hal. Selanjutnya hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya yang tuntaskan soal sholat Jumat gitu ya. Bahwa ulama di 3 generasi pertama mengatakan bahwa Jumatan itu boleh ditinggalkan dengan sebab-sebab atau uzur yang menyebabkan kita boleh meninggalkan sholat berjamaah. Sama. Nah, jadi dalam kondisi kita berada di rumah, maka kita meninggalkan sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Ya, diganti dengan sholat zuhur. Ini sudah dilakukan pada masa sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Jadi kita tidak menafikan, tidak meragukan sedikit pun. Dasar dalilnya, asarnya, semuanya sahih, muttasilus sanad, ya, jadi kita tidak meragukannya. Gitu. Selanjutnya hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah tentang sholat tarawih. Ya, sholat tarawih. Sholat tarawih itu hukumnya sunnah, tidak diwajibkan. Ya. Dan pada generasi pertama, sholat
tarawih ini kan dilakukan sendiri-sendiri, ya. Nabi sendiri, kemudian Abu Bakar juga sendiri. Hanya pada masa Umar, kemudian ada ijtihad untuk mengumpulkan para sahabat dalam satu jamaah saja, gitu ya. Nah, jadi karena memang ada sahabat yang sholat di Masjid Nabawi itu berkelompok-kelompok. Akhirnya Umar mengatakan lebih baik kalau digabungkan saja, ya, lebih menunjukkan persatuan umat Islam, ya, terlebih waktunya bersamaan, gitu ya. Nah, ini ketika kita memang terhalang sholat berjamaah ketika tarawih di masjid, kita lakukan di rumah bersama dengan keluarga kita. Ya, jadi tidak memaksakan diri untuk sholat di luar rumah, ya. Apalagi kemudian secara memaksakan, gitu ya. Jadi memaksakan DKM atau masjid atau harus buka masjid buka musolanya atau buka masjidnya untuk kita sholat. Ini nggak boleh, ya, memaksakan sesuatu yang di luar otoritasnya. Selanjutnya hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk jumlah rakaat lakukan, ya. Jadi jumlah rakaat itu sangat fleksibel sekali karena memang dasar-dasarnya ulama berbeda pendapat. Ada 3 paling tidak pola rakaatnya. 1, 8 rakaat, ya, dengan 3 witir. Baik kita lakukan 2 rakaat 1 salam atau 4 rakaat 1 salam, boleh. Yang kedua, lakukan sebanyak 20 rakaat. Ya, lakukan. Ini juga ada hadis yang menjelaskan Nabi sholat 20 rakaat. Yang ketiga, sholat 40 rakaat. Ini perbuatan penduduk Madinah. Sampai hari ini Masjid Nabawi sholat tarawihnya 40 rakaat. 40 rakaat. Nah, jadi nggak perlu ribut, ya. Jadi jangan ribut soal rakaat. Ini sudah tuntas lah. Jadi sudah tuntas di kalangan para ulama, kita sholat berdasarkan kemampuan kita. Yang mau 8 silakan, yang mau 20 silakan, yang mau 40 silakan, ya. Mau polanya 2 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam, boleh. Bahkan ada ulama yang mengatakan boleh 8 rakaat 1 salamnya. Nah, gitu. Jadi nggak ada masalah. Jadi hanya khilaf di kalangan para ulama karena memang hadis-hadis tentang sholat tarawih ataupun qiyamul lail ini bersifat umum, dan itu sengaja, ya, sengaja memang Allah dan Rasul menetapkan begitu karena boleh jadi memang nanti disesuaikan dengan kemampuan kita. Selanjutnya hadirin, ya, mungkin kita ambil satu poin yang terakhir lagi, ya, nanti sebelum kita buka pertanyaan jawab kalau memang ada waktunya, tentang i'tikaf. Nah, i'tikaf bagaimana Ustadz? Kan kita di rumah nih. Boleh nggak kita i'tikaf di rumah? Nah, gitu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ulama sepakat mengatakan i'tikaf Ramadan dalam kondisi normal itu hanya bisa dilakukan di masjid, tidak bisa di rumah dalam kondisi normal. Bagaimana kalau di dalam kondisi tidak normal? Maka sampai hari ini memang belum ada penjelasan, ya, tentang kebolehannya, gitu ya. Hanya ada satu atau beberapa orang ulama, ya, yang sudah menyuarakan, di antaranya ada Syekh Al-Jundi, ya. Ini salah seorang ulama kita di Mesir. Beliau mengatakan bahwa dalam kondisi PSBB ataupun social distancing di zona merah, Muslim yang tidak bisa ke masjid, maka i'tikaf di rumahnya. Beliau mengkiaskan bahwa ketika kita tidak bisa berwudu, kita bertayamum, ya. Maka tatkala kita tidak bisa i'tikaf di masjid, kita i'tikaf di rumah dalam kondisi tidak normal, ya. Jadi kita jadikan rumah kita sebagai masjid sementara waktu, gitu ya. Di sana kita sholat, di sana kita beribadah dan i'tikaf di sana. Nah, jadi kita tidak, kalau ingin i'tikaf ya di tempat itu, ya. Nah, jadi di rumah ataupun di sudut ataupun di kamar yang kita jadikan sebagai musola atau masjid yang kita pakai untuk i'tikaf, ya. Dan kata beliau, hukum al-badal, ya, yakumu al-mubaddal anhu. Hukum yang menggantikan sesuatu, maka dia menerapkan hukumnya. Karena masjid kita diganti dengan di rumah kita, maka insya Allah kata beliau berpahala orang yang beriktikaf di rumah, gitu, ya. Itu mungkin di antara uraian pada subuh hari ini, ya. Mungkin ada banyak hal yang belum sempat tersampaikan, nanti bisa kita diskusikan. Kalau tidak sempat hari ini, mungkin insya Allah di waktu-waktu yang akan datang. Mangga dipersilakan mungkin Pak Joko kalau ada yang ingin bertanya seputar tema kajian pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Ustadz Ardiansyah atas tausiahnya pada pagi hari ini. Sekarang sudah jam 6:05.
kita kasih kesempatan waktu 5 menit ya untuk berdialog kepada para pemirsa, para jamaah. Dipersilakan kalau ada yang akan bertanya. Baik Pak Joko, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ardiansah, menarik sekali tadi uraiannya dari mulai awal sampai akhir ya, dari mulai pelaksanaan sholat Jumat, kemudian taraweh dan kemudian itikaf. Mungkin yang saya tanyakan Ustaz mungkin lebih setelah itu Ustaz. Jadi kan setelah itikaf kan ada sholat id ini Ustaz. Nah, kalau taraweh dan pandemi itu kan bisa, kalau kondisi normal itu bisa dilaksanakan di rumah. Itikaf juga sama tadi. Syekh Al-Jundi itu mengatakan boleh dilaksanakan di rumah. Nah, kalau ini Ustaz, sholat id ini Ustaz, gimana Ustaz? Mungkin barangkali ada informasi apakah bisa dilaksanakan di rumah Ustaz? Monggo Ustaz. Baik ya. Baik hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati, ini bagus sekali ya. Pertanyaannya sangat kontemporer dan sangat kekinian ya. Kekinian dan kedisinian gitu. Hukum sholat id ya, ulama memang paling tidak itu berbeda pendapat pada dua hal ya. Satu, ulama yang mengatakan dia sunnah muakkadah, sunnah yang utama. Ini pendapat mayoritas para ulama, di antara Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Ini tiga ulama mengatakan sholat id itu sunnah muakkadah. Artinya laki-laki, perempuan dianjurkan melakukan sholat id. Ya. Dan sholat id itu tempat asalnya fil musolla. Musolla itu diuraikan oleh para ulama hadis di tanah lapang. Tanah lapang gitu ya. Jadi ini terkait dengan hukumnya. Imam Abu Hanifah mengatakan fardu kifayah. Nah, jadi lebih tinggi dari sunnah muakkadah. Artinya dia menjadi kewajiban komunal. Kalau umat Islam sudah ada yang melakukan, sebagian melakukan, maka gugur kewajiban dari yang lain. Tapi kalau satu provinsi nggak ada yang melakukannya, maka semuanya berdosa. Nah, itu pendapat Imam Abu Hanifah. Ini terkait dengan hukum sholat id, gitu ya. Nah, terkait dengan tempat, ya, mayoritas ulama mengatakan selain Imam Syafi'i, tempatnya harus di tanah lapang. Hanya Imam Syafi'i yang mengatakan harus di masjid. Nah, ya. Jadi bagi warga Syafi'iyah ya, itu seharusnya hukum mereka kalau sholat id itu harus di masjid. Karena kata Imam Syafi'i, masjid itu lebih bersih dan lebih mulia tempatnya, gitu ya. Nah, tapi kata beliau kalau memang masjid tidak muat, gitu ya, maka boleh di tanah lapang. Kemudian bagaimana dalam kondisi kita tidak bisa ke tanah lapang, nah, gitu ya. Nah, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para sahabat, generasi tabi'in dan tabi'in sudah menguraikannya, gitu ya, bahwa barang siapa yang ketinggalan sholat id itu disunnahkan untuk mengqadha'nya. Mengqadha'nya. Jadi contoh nih, misalnya, ini dalam kondisi normal ya, dalam kondisi normal. Imam sudah sholat di tanah lapang, kita baru datang, telat. Maka ulama mengatakan sunnah kita mengqadha'nya. Baik sholatnya berjamaah di rumah atau sendiri-sendiri. Dalam kondisi normal, boleh mengqadha'nya. Kira-kira kalau dalam kondisi tidak normal gimana? Kita bisa menebaknya ya. Jadi ulama membolehkan. Ulama membolehkan kita sholat id di rumah masing-masing. Ya, itu dilakukan para sahabat, dilakukan generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, diuraikan satu oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Begitu pula diuraikan oleh Imam Syekh Wahbah Zuhaili dalam Fiqhul Islam Mu'adillatuhu. Dan kebanyakan ulama mazhab sudah bicara soal itu, bahwa mereka tidak berbeda pendapat bahwa ulama mengatakan kalau tertinggal boleh diqadha. Nah, jadi saking besarnya pahala sholat id, kalau ketinggalan boleh diqadha. Maksudnya kalau yang tidak sempat gitu ya, nyampe di lokasi, orang sudah sholat, sudah selesai, maka dia boleh mengqadha'nya. Mau sholat sendiri silakan, mau sholat berjamaah silakan. Ustaz, khutbah idnya gimana? Khutbahnya kan sunnah, tidak diwajibkan. Jadi kalau kita sholat di rumah mau pakai khutbah, bagus. Enggak mau pakai khutbah karena mungkin belum terbiasa atau enggak ada yang bisa, enggak apa-apa. Cukup sholat id saja. Nah, tapi saya sarankan kalau yang nanti sholat id di rumah masing-masing, ya, minta suami atau minta anak yang dewasa untuk khutbah atau tausiah, nggak ada masalah. Ya. Jadi seperti tausiah biasa aja, tidak perlu terlalu formal. Ya. Jadi
ya sudah saatnya kita membiasakan keluarga kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan di rumah gitu. Jadi Bapak terkait dengan sholat Id itu boleh dilakukan di rumah ya. Hanya Imam Malik yang mengatakan, kata beliau, kalau sudah tertinggal udah jangan dikodok, itu kan sunnah nggak wajib, kata beliau. Hanya beliau yang mengatakan begitu. Tapi mayoritas ulama yang lain mengatakan sunnah untuk dikodok atau dilaksanakan bagi mereka yang belum melaksanakan. Karena kita tidak bisa ke tanah lapang, lakukan di rumah. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, kebolehan sholat Id di rumah tidak ada ulama yang melarang dan menafikannya, bahwa hal itu boleh dilakukan dan mendapat pahala sunnahnya, insya Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Ustaz Ardiansyah atas jawabannya. Jadi kita sudah cukup banyak mendapatkan pencerahan pada pagi hari ini, mulai dari fikih puasanya, sholat Jumat, bahkan termasuk tentang nanti untuk sholat Id, kita sudah mendapatkan jawabannya. Tentu saja masih banyak pertanyaan yang ingin kita dapat jawabannya, tetapi waktu sudah menunjukkan jam 6.12 ini. Mohon maaf. Mudah-mudahan nanti ada sesi yang berikutnya, mungkin di hari yang lain. Insya Allah. Dan ini Ustaz Ardiansyah karena beliau rutin di Gereja Raka, jadi kalaupun belum terjawab sekarang, mudah-mudahan nanti saat lain kita masih bisa lanjutkan di kajian yang berikutnya. Baik, terima kasih kepada Ustaz Ardiansyah dan juga kepada para tamu, para jamaah yang sudah menghadiri kajian online pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari kajian yang kita nikmati bersama-sama ini. Kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas semua kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.